Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin melakukan sharing tentang algoritma least significant bit atau biasa disebut LSB. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raditya Kurnia Asmara. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Vokasi ITB, Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dengan NIM J040324105, kelas praktikum PA2. Oke, pertama perkenalan dulu. LSB merupakan teknik yang digunakan untuk memanipulasi bit terakhir atau terkecil dalam data biner untuk berbagai tujuan. Nah, salah satunya merupakan steganografi, yakni untuk menyembunyikan pesan. Nah, selain steganografi sendiri, LSB juga dapat digunakan di berbagai bidang lain. Contohnya pengolahan pola dan pelabelan data, serta pengolahan citra. Nah, di pengolahan pola dan pelabelan data sendiri, LSB dapat digunakan untuk menyisipkan label atau informasi identifikasi dalam data gambar, audio, ataupun video yang digunakan untuk pelatihan model machine learning atau analisis data. Sebagai contoh, label objek dalam gambar atau audio bisa disembunyikan di bit terakhir pixel atau sampel data yang nantinya berguna dalam pelabelan data tanpa mempengaruhi fitur utama data tersebut. Nah, yang terakhir sendiri pengolahan citra. Pengolahan citra ini dapat dimanfaatkan atau berbentuk dalam visualisasi warna dalam file PNG ataupun mengurangi noise dan mengkompresi data dalam file-file audio maupun video. Prinsip kerja LSB sendiri, prinsip intinya ada dua, yang ini modifikasi bit terakhir. LSB mengganti bit terakhir dari setiap bit data seperti gambar atau video atau audio untuk menyembunyikan informasi tanpa mengubah kualitas data secara signifikan. Nah, yang kedua tersendiri, penerapan dan ekstraksi informasi yang disembunyikan seperti pesan biner disisipkan ke dalam bit terakhir data. Untuk mengekstrak bit tersebut dapat diambil dan diubah menjadi pesan asli tanpa mempengaruhi data secara visual ataupun audio. Nah, berikut adalah proses atau flow dalam pengerjaan algoritma LSB ini sendiri dalam case file PNG. Nah, yang pertama input pesan dan gambar. Pesan ini harus berbentuk biner, jadi contoh string A diubah ke bentuk biner, yang mana menjadi 1 byte atau 8 karakter. Nah, selanjutnya buka gambar dan mengambil data-data pixel tersebut. Setelah itu memodifikasi bit terakhir LSB untuk setiap komponen warna RGB. Kemudian dapat disimpan gambarnya dalam gambar yang terbaru. Nah, untuk mendeskripsi atau mengekstraknya sendiri, kita dapat menyebut gambar tersebut, setelah itu mengambil data pixel, setelah itu mengekstrak bit terakhir LSB dari setiap komponen warna RGB, setelah itu menggabungkan bit-bit tersebut menjadi satu kesatuan pesan biner yang nantinya didekode untuk mendapatkan pesan asli. Nah, berikutnya akan saya demokan algoritma LSB dalam file PNG. Untuk automasinya sendiri kita dapat menggunakan Python, tetapi di sini saya menggunakan Hexneo Editor. Nah, di sini nih, misal kita ingin menyisipkan pesan SVIPB di sini. Jadi setiap karakter di biner ini menimbulkan satu byte yang mana berisi 8 karakter. Nah, jadi di sini kita akan menyisipkan 8 kali 5, 40 karakter. 40 karakter 0101 ya, atau bisa disebut bilangan biner. Nah, di sini tuh ada satu requirement khusus. Kita bisa memasukkannya di bagian footer PNG seperti ini, atau di bagian chunk TXT seperti ini, atau yang berisi metadata. Nah, jadi di sini untuk menyisipkan sebuah informasi tersebut, menyisipkan label tersebut, kita juga harus belajar struktur file PNG. Nah, berikut strukturnya dapat dipelajari di sini, serta ini PNG Portable Network Graphic. Nah, kita di sini akan menyisipkan pesan SPBB. Nah, kita bisa menyisipkannya di chunk TXT ini karena chunk ini mengandung metadata, atau kita dapat menyisipkannya di terakhir. Nah, di sini saya memilih menyisipkan pesan di terakhir. Oke, kita pilih dulu di bagian mana? Di bagian sini saja. Nah, misal kita menyisipkan kata karakter S dulu ya. Karakter kan terdiri dari 0101 0011. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita hanya mengganti bit terakhir nih, bit terakhir dari karakter binary 0 1 0 1 0 0 1 1. Nah, gimana sih tadi kok bisa tampilan view-nya begini, tidak hex gitu, padahal kan namanya hex editornya. Jadi aslinya gini. Setelah itu kita Ctrl 3, setelah itu kita view menjadi dibagi kolomnya kolom 8 gini, biar visualisasinya gampang gitu. Nah, setelah itu kita save di A70 ini ya. 0x di A70 ini ternyata offset ke 55920. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa ini berpengaruh pada visualisasi atau pengolahan citra, visualisasi warna-warna atau pengolahan citra. Nah, terlihat di sini ada semacam glitch ya. Nah, semacam glitch ini ditimbulkan karena pesan LSB tersebut. Nah, jadi terdapat kelemahan dan kelebihan untuk
algoritma LSB ini yang nantinya akan saya jelaskan di akhir-akhir. Selanjutnya kita buat kode Python untuk mengekstraknya. Nah, di sini saya sudah membuat ekstrak offset LSB. Nah, kita copy, kita jalankan di Python. Ekstrak offset tadi menggunakan file sampel IPB. Sampel IPB. Nah, kita coba run. 55920 ya. Kita coba run. Apakah terlihat karakter S di sini? Terlihat karakter S awal di sini. Nah, coba kita tambahkan lagi karakter V. Karena kan tadi SVIPB, karakter V 0101 01 0 1 0 1. Nah, kita coba ekstrak lagi menggunakan script tadi. Nah, terlihat V di sini. Jadi di sini saya juga sudah membuatkan script untuk menyembunyikannya. Nah, kita coba run saja. Kita coba run. Kita akan membentuk file baru atau 3 PNG yang selanjutnya kita ekstrak. Nah, kita berhasil menemukan SVIPB yang mana sebenarnya kita mengembedded atau menyembunyikan pesan SVIPB. Nah, memang agak rumit sih kita harus mencari sebuah offset yang aman untuk kita manipulasi nantinya. Karena kan mempengaruhi visualisasi seperti ini, yang mana akan terjadi glitch seperti ini jika kita tidak sesuai posisi yang aman untuk kita ubah atau kita sisipkan pesannya. Jika kita ubah di sini, di atas sini, otomatis gambar tersebut akan glitch sampai ke atas. Makanya saya ubah di bagian footernya. Nah, jika kita mencari offset yang aman agar visualisasi tersebut tidak terpengaruh, akan susah, akan sedikit ribet gitu. Nah, di sini jadi saya sudah membuat sebuah script untuk mencari range aman secara otomatis. Jadi kita tidak perlu untuk mencari satu-satu gitu offset yang aman yang tidak mempengaruhi visualisasinya tersebut. Nah, berikut scriptnya, coba kita run script tersebut. Di sini bernama mauto.sb.py. Kita memodifikasi file ipb.png, dan kita mengisikan pesan svipb, yang mana nanti akan muncul file output sheet1.png. Nah, berikut, tidak terpengaruh kan visualisasinya tetap gitu, tetap original seperti original. Nah, berikut adalah contoh untuk mengekstrak file tersebut. Nah, pesan yang terekstrak SVIPB. Nah, berikut adalah cara aman untuk kita tidak usah repot mencari offsetnya satu persatu. Untuk cara berikutnya kita bisa memanfaatkan CRC32 karena CRC32 di PNG itu tidak terlalu terpengaruh. Jika kita ganti-ganti, kita modifikasi pun file PNG-nya tidak akan korup. Visualisasinya akan tetap seperti original. Nah, berikut adalah cara memanfaatkan CRC32. Nah, karena di sini memanfaatkan CRC, di sini kita harus mencari ada berapa sih CRC32 atau CRC dalam file PNG ini. Kita coba run. Nah, terlihat ada 7 maaf. Nah, di sini berarti kita hanya bisa menyisipkan 7 karakter saja, 7 karakter rahasia saja. Nah, berikut adalah caranya. Nah, jadi sini saya menyisipkan kata rahasia yang mana memang panjang karakternya adalah 7 karakter. Kita langsung sisipkan saja. Nah, tersimpan dalam output .png yang selanjutnya kita ekstrak. Nah, terlihat kata rahasia di sini. Nah, sesi demo yang tadi merupakan contoh penerapan LSB, algoritma LSB merupakan script Python sebagai automasinya. Nah, jadi apa sih keunggulan dan kekurangan dari algoritma LSB ini? Nah, yang pertama adalah tidak terlihat. Perubahan pada LSB tidak mudah terdeteksi oleh manusia. Nah, perubahan ini pun tidak terlihat jika kita memanfaatkan atau mencari offset yang aman. Karena kan tadi jika kita tidak mencari offset yang aman, visualisasinya akan terpengaruh gitu. Yang kedua adalah sederhana, algoritma LSB ini mudah diterapkan. Nah, memang bahasanya algoritma LSB ini mudah sekali diterapkan, mudah sekali dipelajari. Nah, untuk kekurangan tersendiri, rentan terhadap perubahan, pengeditan atau kompresi file dapat merusak data yang disembunyikan. Nah, jadi keunggulan dan kekurangannya ini saling berkolerasi. Yang pertama tidak terlihat perubahan pada LSB, sedangkan jika kita salah memilih offset yang salah, file PNG, file audio, file video kita akan rusak, tidak bisa di-play, tidak bisa divisualisasikan sebagai berikut. Nah, yang kedua kapasitas terbatas dan sedikit informasi yang bisa disembunyikan dengan teknik ini tanpa merusak kualitas media. Nah, memang benar bahwasanya seperti kita manfaatkan CRC32 tadi. Nah,
Sesi tadi kan kita hanya mendapatkan 7 sesi saja, maka kita hanya bisa menyisipkan 7 karakter yang ingin kita sisipkan saja. Jadi begitu. Saya harap kalian dapat memahami tentang apa yang saya sharing pada kesempatan video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.